Stadion Siliwangi ini adalah angker buat klub-klub sesama perserikatan maupun klub anggota Galatama. Jadi kalau udah mendengar nama Persib, tetapi Persib Bandung sama sepak bola nasional tidak menggulirkan sepak bola amatir. Iya. Itu gimana itu? Nah itu yang saya bingung. Jadi ya ngambil uang receh, jadi kurang lebih 18.000. 18.000 penuh, mulai penuh karena penasaran aja itu yang mana gitu ya. Pas ngelihat, wah ternyata ganteng juga. Kan yang namanya Persib, walaupun saya sudah bukan pemain Persib, kan udah menyangkut saya kan. Tetap aja nama aja. Iya mana, kita udah bisa melahirkan Marcelino begini, Persib mana? Ada seorang artis yang lagi dalam posisi paling top ya. papan atas. Namanya Hetty Koes Endang tuh. Gimana dia sampai bisa kelepek-kelepek dan mantan klub saya ini tidak ada sama sekali, tapi saya tidak masalah. kecuali patung ya? Nah, kecuali patung lah. Gitu. Sejarah patung coba. Nah satu-satunya waktu itu Persib masuk di final di sana, semua kantor di Bandung tutup. Termasuk Tetapi tidak ada Persis Majalengka tadi ya? Iya. Kalau Bobotoh Majalengka ada. Viking Majalengka ada. Nah itu kan sebetulnya jadi spirit motivasi ya. Dan itu kan bagian dari industri. Ya. Kenapa nggak digodok, dimatangkan oleh... Tapi menurut saya dia yang terbaik di Jawa Barat. Tidak ada lagi. Oke. Itu saya dulu tuh Denny tuh kalau dia pegang. Karena apa saya melihat tipikal dia bisa menjadikan pemain karena dia melatih. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini saya bisa bertemu dengan orang yang punya sejarah di sepak bola nasional maupun Bandung. Tanpa Ajat Sudrajat, Persib Bandung tidak punya arti apa-apa. 100% Cocomeo menjamin. Karena ketika Ajat Sudrajat itu menjadi maestro, selebritis di Persib Bandung, itu lahirlah yang namanya Bobotoh. Hari ini, malam ini, saya bersyukur, bahagia bisa ngobrol asik-asik aja dengan Ajat Sudrajat. Ingat bahwa di Indonesia itu mungkin di Jawa Barat lah, Taufik Hidayat itu juara dunia. Taufik Hidayat juara Olimpiade, meraih medali emas. Tetapi di Bandung yang punya patung Ajat Sudrajat cuman beliau satu-satunya. Taufik Hidayat nggak punya. Inilah masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung, harus bersyukur adanya sosok pahlawan yang entah kapan lagi akan lahir, tapi sampai hari ini Ajat Sudrajat dibesarkan dari kompetisi junior, ikut Suratin, besar di Perserikatan, dan masuk tim nasional. Saya hari ini bisa ngobrol, mudah-mudahan Ajat bisa memberi referensi kepada masyarakat Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia. Apa kabar, Jat? Alhamdulillah baik. Baik, Mbak. Baik. Jat, coba ceritakan dikit tentang sejarah Ajat dari kecil. Gimana kehidupannya? Saya dilahirkan di daerah Sukajadi, di Brimob dulu, Mbak. Ya, jadi saya dari kecil memang sudah senang bola. Kebetulan di dekat rumah itu kan di Brimob itu ada satu lapangan Brimob namanya. Ya saya di situ berlatih. Tapi waktu itu memang belum ada keinginan jadi pemain sepak bola. Ya, anak kampung-kampung aja kan ada latihan di situ. Nah, dalam perjalanannya saya pernah melihat para pemain Persib zamannya Kang Cas itu. Cas Tonip ya. Nah, pada main di situ saya tanya ke bapak itu siapa ini pemain Persib ini. Persib itu apa? Katanya. Nah, dari situlah makanya saya menggeluti dunia sepak bola betul-betul serius di sana karena ya pingin jadi pemain Persib. Nah, ya jadi pemain Persib. Di situ syaratnya apa ya saya harus masuk klub. Ya.
kecil. Jadi saya waktu itu barengan. Umur berapa tuh? 14 tahun lah. Saya bareng Iwan Sunaria, Dede Iskandar, Suramin, memang satu daerah di situ. Dengan mereka saya berlatih bareng gitu sampai masuk klub Pro Pelatun bareng-bareng sama mereka. Jadi mulai berkompetisi juga ya? Iya, berkompetisi ya. Waktu itu ada seleksi, saya sudah masuk di Pro Pelat, ada seleksi Suratin waktu itu junior di usia 17, saya ikut dan akhirnya bisa masuk terpilih. Nah, itulah awalnya makin saya di Suratin 17 itu Ajat umur berapa saat itu terpilihnya? 14 15 di 16-an lah. Oh, 16-an ya. 16-an. Artinya sudah 2 tahun bergelut di sepak bola. Nah, itu pas kita mulai dari bawah tuh, dari Jawa Barat dulu karena kan harus regionnya dulu ya. Nah, akhirnya Persib jadi juara di sini mewakili Jawa Barat ya sampai masuk di nasional, masuk di 4 besar waktu itu. Siapa aja waktu itu? Persib, PSMS, Makassar, sama Manado kalau nggak salah. Persema Manado. Nah, saya semifinalnya tahun 79. Pas semifinal saya ketemu dengan almarhum Ricky Yakobi. Oke, PSMS Medan. PSMS Medan, Ricky Yakobi, Edi Harto kan waktu itu. Itu 80 itu? Oh, iya. 80 ada final 79-80 waktu itu. Ada Asari Rangkuti. Asari Rangkuti di situ. Makanya saya di semifinal main di Menteng waktu itu. Masih ada. Ya belum pernah main malam ya kita ya gimana lah. Ya belum adaptasi, kita kalah 2-1 di semifinal. Ya akhirnya kita final ketemunya dengan Manado. Kita jadi juara ketiga waktu itu. PSMS ketemu dengan PSM Makassar, kalah ya PSM Makassar. Nah, Juanda waktu itu kan kaptennya. Jadi ya saya waktu itu satu angkatan dengan almarhum Edi Harto. Nah, dari sana masuklah Marek Janota waktu itu. Karena memang Marek waktu itu kan di Persija. Nah, Persib kan sudah degradasi tahun 79 tuh. Persib Bandung udah terpuruk. Ya, jadi diambillah Marek. Nah, angkatan saya Persib Junior ini satu angkatan, satu gerbong di bawah, jadi masuk di senior. Jadi memang tinggal Encas, Adeng gitu ya. Sudah nggak dipanggil lagi waktu itu. Encas, Adeng nggak dipanggil. Nah, satu kesempatan itu sama Marek pemain muda semua. Ya, dari sana saya bareng Iwan, Masuko kan waktu itu. Ditambah juga yang ininya karena memang tidak kuat dengan latihan Marek Janota pada mengundurkan diri. Akhirnya satu gerbong ini yang satu angkatan Suratin ini masuk semua di Persib. Nah, dalam perjalanannya waktu itu Persib bisa masuk ke waktu juara di divisi 1 waktu itu. Tempatnya di Bandung waktu itu ada Persidil Dili masih ada. Nah, Persib waktu naik di divisi 1 pun PSDS Dili Serdang maksudnya? Bukan? Dili ini yang sekarang provinsi ke berapa yang sekarang ini? Oh, Timur Timur. Provinsi ke-27. Ya, waktu itu masih gabung. Nah, di sini ininya. Nah, di sini waktu itu saya kan divisi utama hanya 6. Ya, hanya 6. Nah, waktu itu kita lolos masuk diambil 4, PSIS, Persib. Terus satu lagi Persema kalau nggak salah ya. Persema, Malang. Jadi ada ini PSIS juara divisi 1-nya. Kita kedua waktu itu. Nah, kita mulailah di situ mainin divisi utama. Itu berarti kalau PSIS Semarang angkatan Budi Wayono tuh ya? Ya, Budi Wayono, Sugianto tuh yang lama-lama. Waktu itu ya. Jadi Sudaryanto. Jadi ya dari situlah mulai itu Persib dulu main nggak ada yang nonton. Waktu divisi 1 di sini nggak ada yang nonton. Berapa kira-kira kalau dihitung penonton tuh berapa? Ratusan. Perjalanan berikutnya nih, ketika Ajat sudah masuk di tim senior di divisi 1, itu perjalanan sampai masuk ke divisi utama tuh, seperti. Nah, waktu itu kita lolos nih ke divisi utama ada 4. Nah, kita bertanding di mana? Di Semarang. Itu, untuk menentukan juara. Tapi kita tidak ini karena memang kita targetnya lolos ke divisi utama. Tapi di sini waktu itu
ya mulai dari penonton ratusan. Nah di tiap hari itu di koran tuh ajat lagi ya, karena saya waktu itu jadi top skornya di sini, lupa saya berapa gol di sini, sama pemain terbaik waktu itu. Jadi mulai tuh sampai penuh ini stadion. Ini kapasitas berapa nih Siliwangi nih? Kalau dulu kurang lebih 18.000. 18.000. Penuh, mulai penuh karena penasaran Ajat itu yang mana gitu ya. Iya. Pas ngelihat, wah ternyata ganteng juga Ajat. Itu yang paling top itu. Nah, beres dari sana udah masuk. Nah, kita persiapan itu saya ingat tahun 82 83. Oke. Ya, waktu itu masuklah di sana. 6 besar. Masuk 10 besar. Oh, 10 nah, besar. mulai kita persiapan nih karena dibagi waktu itu kan 5 barat, 5 timur. 5 timur. Jadi kita masuklah sampai di Jakarta. Nah, dalam perjalanannya Marek ini nggak tahu ada apa dengan pengurus Persib waktu itu. Ya, akhirnya diganti sama Guru Omo almarhum. Guru Omo almarhum. Nah, dari sana Omo Suratmo tuh dulu pemain nasional juga. Pemain nasional, mantan pemain Persib, pemain nasional. Dia dulu dijulukinya si kepala emas juga kan. Iya betul. Sama sama Ajat nih. Yang melatih ini kan saya. Kalau Ajat bukan emas lagi nih, berlian. Jadi dari sana, wah ya persiapan kita di sana. Nah itulah hebohnya di sana, merinding waktu itu juga melihat. Nah mulailah para bobotoh karena spontan. Mulai di mobil waktu kita masih Hotel Asri waktu itu masih ada, kita persiapan. Asri sama Asta waktu itu ya. Nah dari sana mulailah Guru Omo masuk, nah mulailah ada tambahan pemain-pemain senior. Jadi sepertinya tambal sulam ya. Ya Kang Cas masuk lagi di sana. Adeng. Nah, Adeng baru masuk tuh. Ya. Adeng sama kita bareng. Cuma Adeng waktu itu kan karena Marek nggak tahu lah, nggak senang tiap dia datang selalu diusir-usir aja sama Marek. Ya kita nggak tahu ya, mungkin karena tipikal kalau Eropa Timur kan mungkin kan beda, lain ini. Marek itu Polandia ya? Polandia. Nah Adeng masuk di situ. Nah pemainnya juga di sana ada Giantoro dan Kosasi Baheramsah. Oke. Ya itu aja senior yang ngebimbing kita di sana, yang ngebantuin kita di sana. Kakaknya Nanang Kurnedi, Kosasi Baheramsah itu. Nah sampai di pertandingan ini begitu serunya, masuk final lah kita. Nah berduyun-duyun di sana, masyarakat Jawa Barat lah mulai, Bandung apalagi semua. Nah satu-satunya waktu itu Persib masuk di final di sana, semua kantor di Bandung tutup. Termasuk PLN diliburkan, saya kerja di PLN. Waktu itu karyawan ya? Iya, di PLN kan waktu itu. Nah, mulai itu diliburkan, bobotoh semuanya. Nah, saya merindingnya waktu itu begitu datang ke Asri di Senayan sudah penuh. Itu setiap di belakang ditulisin di situ, Metoha Ajat. Metoha itu artinya mertua kan. Dukun Ajat, semuanya serba Ajat aja di sana. Di situ ya. Saya pikir ya memang waktu itu ya memang saya yang jadi ininya gitu ya, tapi saya biasa-biasa aja nggak ini, cuma begitu melihat antusias penonton begitu hebatnya gitu, mulai sudah kena di hati masyarakat kota Bandung ini ya, terutama Bandung lah, Jawa Barat tuh mulai gagal waktu itu final sama Medan. Ya, kita ya tidak ada masalah sih sebetulnya waktu itu, memang karena kita kalah adu penalti ya di sana. Kita balik lagi ke tahun berikutnya kan, kita di sana lolos lagi masuk final. 6 besar tuh ya. 6 besar masuk final lagi. Nah saya di sana di 82-83 saya sebagai top skor waktu itu di nasional. Ya, dengan 16 gol. Nah tahun berikutnya 83-84 gagal lagi, saya menjadi pemain terbaik. Nah baru ketiga kali masuk final berturut-turut ketemu Perseman Manowari. Ya kita juara waktu itu. Ya di situ. Jadi satu-satunya perserikatan yang 3 kali masuk berturut-turut itulah Persib zaman kita. Ya. Jadi betul-betul. Dan itu baru mengkokohkan bahwa bobotoh supporter Persib pertama itu adalah karena Ajat sudah Ajat. Ya. Nah itulah muncullah lagunya Kang Ibing kan, Maung Bandung. Nah mulai Kang Ibing yang menciptakan lagunya itu. Jadi Maung Bandung waktu ini itu kan ada tahun
waktu final ya, waktu lawan Perseman, Ya, saya ada di lapangan itu. Kalau nggak salah pulang dapat bonus makan sate di Hadori berapa tahun tuh? Tidak lah. Jadi yang diuntungkan sebetulnya Persib masuk ke final di sana adalah para pedagang. Ya. Jadi Cianjur habis aja gitu ya. Nah, jadi Persib ini membawa berkah sebetulnya. Bukan buat pemainnya saja, tapi ya buat masyarakat yang ini, yang jualan ini selalu kalau Persib main gitu. Waktu hadiah tahun 84-85 ya. Itu hadiahnya apa ya waktu juara? Kita tidak ada hadiah, tidak ada apa-apa. Jadi setiap kita ini pemain semuanya tidak pernah meminta atau ke pengurus kalau juara minta, enggak. Cuma waktu itu Pak Solihin ini istilahnya karena dia itu sudah tokoh Jawa Barat ya? Tokoh Jawa Barat setelah gubernur ya? Setelah gubernur, karena dia jadi Sesda Lopang. Sesda Lopang ya. Jadi kalau ada apa-apa betul-betul Bapak Pak Solihin ini Bapak adalah angkatnya Persib Bandung ya? Bapak kita. Saya bisa bekerja di PLN karena beliau. Jadi punya rumah pun karena beliau. Ya, yang kesini zamannya Pak Ateng hanya meneruskan saja. Jadi banyak yang menduga bahwa zaman saya Persib dikasih rumah di sini, bohong semuanya. Bohong. Karena saya aja dulu kan dapat rumah ada 30 rumah. Itu untuk pemain-pemain Persib ini nyicil, berarti kan beli. Iya kan? Beli. Tapi dapat fasilitas dapat VIP fasilitas lah. ya, dari Perumnas waktu itu. Karena waktu itu saya berseloroh sama Pak Solihin, Pak kalau tahu ini bayar mah saya mendingan ngambil BTN. Kirain teh gratis, duit di mana Jat, saya gitu kan. Ya enggak, saya udah terima kasih lah ke Bapak gitu kan, karena jasa Pak Solihin lah. Jadi menurut saya ya penghargaan buat para mantan pemain Persib terutama yang di Perserikatan ini ya istilahnya tidak ada sama sekali Pak. Terutama ya Pak Solihin lah. Karena itu Bapak, kalau menurut saya dia adalah sebagai Bapak sepak bola di samping Haji Yayat almarhum. Nah itu adalah manajer yang betul-betul seorang manajer. Mau berkorban buat pemain tapi tidak ada embel-embel. Apa-apa dia tulus ikhlas untuk di zaman itu pengurus-pengurus seperti itu ya. Dia mencintai tapi tidak butuh pujian, apapun, tidak butuh ada feedback timbal balik dan nggak cari jabatan apa-apa. Nggak ada apa-apa. Di zamannya Pak Haji Yayat almarhum yang sekarang punya Wisma Taruna di sana. Nah, itulah Pak Solihin itu mendidik kita ini karena dia ininya saya adalah pejuang. Jadi pejuang itu tanpa pamrih, sudah tidak memikirkan apa-apa. Jadi harga diri lah untuk saya istilahnya. Jadi kita nggak ridho, nggak ikhlas kalau Persib kalah. Apalagi Stadion Siliwangi ini adalah angker buat klub-klub sesama Perserikatan maupun klub anggota Galatama. Jadi kalau udah mendengar nama Persib, boleh dia tanya sama mantan-mantan pemain Galatama dulu lawan Persib udah gila katanya semuanya di zaman saya. Hebat di semua posisi. Jadi susah untuk ngalahin Persib di waktu zaman-zamannya saya. Ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh sampai hari ini oleh pemain Persib Bandung. Itu adalah bola-bola atas, di mana kepala Ajat ini kalau zaman Gerd Muller itu mungkin ada orang bilang bola emas, tapi Coco Mecena tuh mengklaim bahwa kepala Ajat ini berlian banget gitu. Bola yang sesulit apapun di atas itu dapat sama Ajat dan semuanya gol. Itu apa? Latihannya seperti apa sih? Instingnya mencari bola, dapat bola itu seperti apa? Proses di latihan, semuanya di proses latihan. Karena di pas main itu adalah pertandingan itu adalah gambaran latihan. Jadi apalagi menghadapi besok, umpamanya pertandingan, saya latihan nih sore bersama teman-teman, latihan beres, saya di belakang, minta waktu ke pelatih, bawa penjaga gawangnya Sobur, di kirinya Wawan Karnawan, Balok, di kanannya Kosasi. Jadi itu latihan. Setelah latihan selesai saya latihan masih ada sampai maghrib tuh ya. Jadi saya pelang-pelang paling terakhir saya bersama Sobur, Wawan Karnawan dan Kosasi. Jadi dari kanan baik
Kornal maupun tendangan bebas ini 25 bola, kiri 25 bola, kanan 25 bola. Berapa gol dari kanan, berapa gol dari ini. Jadi itu saya terus ngasah, hampir tiap hari latihan. Sepertinya nih, metode seperti itu tidak ada lagi di metode pemain-pemain sekarang, ya kan? Tidak punya kesadaran, ya kan? Tidak punya dari hati nih. Ini kan bicara dari hati, passionnya nih. Ketika latihan sudah selesai, justru Ajat latihan lagi nih. Lagi untuk besok. Jadi begitu pertandingan besok deh, begitu Iwan atau siapa Balok punya bola, Udah pasti tahu di mana ya. di mana. Jadi apalagi saya paling senangnya kan bola-bola tanggung di titik penalti dan bola di atas rumput. Oke. Jadi kalau Sambil jatuh ya. sambil jatuh di situ. Nah sampai sekarang sambil terbang begitu, memang itu memerlukan Latihan. latihan. Seperti kayak David Beckham ya. Iya. David Beckham waktu itu belum ada tuh. Berarti ada. dia berarti nyontek lu. Gitu. Jadi sebelum mereka lahir kan kita udah jadi, boleh katakan kata orang saya jadi bintang gitu ya. Jadi ya senangnya apa? Karena memang waktu itu kan TV masih satu. Jadi zaman itu ya terutama koran. Jadi dibesarkannya kita oleh prestasi, bukan sama koran, bukan sama TV, bukan. Jadi prestasi kita. Nah dulu kan sama sadis banget wartawan dulu kalau ngeritik pemain, termasuk Mbah Koko. Ya kalau ada pemain yang kita nggak biasanya seperti ini kan sadis. Tapi kita banyak belajar dari situ. Oh berarti kan ini kita diperhatikan. Akhirnya kita sadar, oh ini salah. Nantinya kita ulangi, perbaiki. Takut dikritik ya? Iya takut dikritik. Dulu pernah saya waktu itu Bang Sam lah, akhirnya yang dari PR ngeritik saya habis. Saya pertamanya marah, tapi lama-lama pikir-pikir, oh iya saya terlalu emosional di lapang gitu ya. Akhirnya itu menyadarkan saya, oh saya harus begini. Tapi bicara media nih, saya sudah pernah ngitung ya, di majalah Tempo nih, Iya. Ajat itu 6 kali jadi cover. Bisa bayangkan nggak? 6 kali. Hanya Ajat yang bisa ya. Hanya Ajat yang bisa, dan itu orang Bandung gitu loh, bukan Bisa. orang Jakarta, bukan orang Surabaya, bukan dari Inggris, tapi dari Bandung. 6 kali jadi cover majalah Tempo yang paling berbobot di Republik ini. Ya. Itu dahsyat itu. Dahsyat. Memang saya juga kaget dilihat covernya lagi tiduran, ada bola di sini pakai itu, karena memang itu tidak sembarangan orang bisa. Iya, itu kan pilihan. Di Tempo itu kan rapat redaksi. Habis itu di counter lagi, nggak bisa Ajat. Ketika ada yang kasih alasan lagi, harus Ajat karena bla bla bla. Ini bicara distribusi, ini Jawa Barat. Mungkin kalau Ajat hari ini Tempo habis kan seperti itu kan. Gitu. Ajat waktu muda selain sudah jadi bintang sepak bola nasional di Perserikatan, top skor dan membawa Persib juara, itu tiba-tiba ada seorang artis yang lagi dalam posisi paling top ya. papan atas, namanya Hetty Koes Endang tuh. Gimana dia sampai bisa kelepek-kelepek dan jatuh cinta banget sama Ajat nih? Coba cerita dikit lah. Gosipnya seperti apa sih waktu itu? Sampai dia datang ke rumah katanya gitu. Sebelum diceritain, sebelum geser dikit nih. Iya. Bentar. Ini agak miring-miring. Cepat duet rekaman. Iya, nanti biar dia sudah cerita. Coba diulangin terakhir pertanyaan tadi itu. Pertanyaan terakhir dia ulang. Ini ada gosip nih, ketika Ajat lagi berjaya di puncak sebagai pemain bintang, maestro ya kan. Pokoknya seluruh Indonesia tahu Ajat. Tiba-tiba ada penyanyi papan atas, komplit lagunya dan selalu ada di papan atas dalam 5 tahun terakhir, yaitu Hetty Koes Endang. Itu bisa kelepek-kelepek sama Ajat, bahkan gosipnya tuh ketok-ketok ke rumah, ke Nuwun ya kan, mau diperkosa itu gimana tuh? Ya. Ceritanya ini gini, jadi perkenalan saya dengan Hetty Koes Endang waktu itu tahun 84-85. Iya, pas juara. Runner up. Runner up ya. Nah waktu itu zamannya gubernurnya Pak Angku Naipi kalau nggak salah. Itu di Hotel Prana. Nah penyambutan lah dari Bapak Gubernur, dan undanglah Hetty waktu itu. Akhirnya kan jadi menghibur kita. Nah
saya yang dipanggil ke atas gitu, gemeter juga kan, pegang mic sampai ini itu gitu. Ada apa ya? Saya tahu dia penyanyi ini, nyanyi bareng lah di situ. Saya nyanyi ya walaupun suara kemana gitu ya. Ingat lagunya itu lagu Eis kan dulu itu. Nah dari sana mulai tuh kenalan gitu ya. Tapi sudah selesai ya dari situ, nggak berlanjut. Nah berlanjutnya itu setelah tahun 90. Nah waktu itu Persib kan di Jakarta lagi, masih di Hotel Asri waktu itu. Nah sering datang dia ke sana, memberikan support kepada para pemain, terus ke manajer, pada kenal karena memang Heti orang Bandung. Dan kalau nggak salah dia adalah tetangga saya juga, karena dia anak polisi kan. Dia di Sukagali dekat Iwan saya di Sukajadi di Brimob, hanya ada kawan saja di situ. Nah mulai di situ ngajak ini. Nah waktu itu kan nggak ada handphone ya kan, mungkin telepon di rumah juga masih sedikit. Itu cara berkomunikasi gimana tuh? Dia datang, datang. nyamperin, datang. Dia gitu. Yakin benar kalau Ajat ada di rumah ya? Dia kan ngobrol ya sering jalan bareng lah gitu. Ya ujung-ujungnya ya ngajak saya untuk rekaman. Saya rekaman, saya bilang saya bukan penyanyi, saya kan atlet sepak bola. Enggak, kamu bisa katanya kalau ini diajarin. Akhirnya saya diajarin nyanyi sama beliau nih kan. Latihan vokal di studio yang di apa tuh, yang dekat Kemang itu di situ. Lupa lagi tuh saya di sana. Itu lagunya apa? Resah waktu itu kan. Nah di sana di studio nyanyi gemeteran juga keringet. Berapa kali diulang kan itu. Retake terus ya. Retake terus, salah lagi. Akhirnya ya sampailah saya pede aja udah nyanyi, karena kan saya berpikir jelek pun saya bukan penyanyi, tapi saya berusaha gitu ya untuk ini. Ya mulailah dari situ gitu, dekat saya dengan ini. Jadi sedekat juga sebatas itu saja, tidak ada unsur apa-apa dengan itu. Karena kalau dilihat kan usianya juga dengan saya jauh ya apa. Tapi kalau ada pun kan kita juga nggak marah. Nggak ada masalah. Cuma ya nggak ada masalah. Cuma waktu itu kan saya udah punya satu yang tidak bisa diganggu gugat itu kan. Betul. Jadi gimana lagi ya? Ya artinya sebatas pertemanan, persahabatan ya. Sampai hari ini masih sering telepon-telepon atau? Tidak ada. Jadi waktu pertemuan orang Jawa Barat aja, asli Jawa Barat, waktu itu ininya Pak Ali Sadikin kalau salah ya. Di sana di Jakarta kan ada perkumpulan orang Jawa Barat tuh. Iya. Ya kan semuanya. Ali Sadikin kan orang Sumedang ya. Semuanya termasuk Pak Solin ada diundang semua orang Jawa Barat asli tuh yang dari Bandung. Nah termasuk saya diundang waktu itu kan. Sebagai legenda lah pasti. Silaturahmi di sana gitu kan. Nah itu makin dekat. Akhirnya kalau waktu sesi game pun dia suka jemput gitu ya, jalan bareng. Makan sama ini Herikis kenal. Herikis tahu sendiri ngomongnya kan. Siamah sudah sekian ya kan. Sirik wae kalau gitu ya. Jadi ya itulah. Tapi Heti baik sama semua orang. Jadi dia tidak membedakan ini apa. Oh ini sangat baik. Sangat ini gitu ya ke ini juga. Nah saya senang, saya juga tidak berani kurang ajar karena ini kan, karena lihat dia lebih senior. Tapi nada-nadanya memang dia kelihatannya seneng sih. Cuma kita kan berpikir dia artis, kita pemain bola. Kalau lihat penghasilan berapa kita? Ya waktu itu kan penghasilan kita berapa? Tekor kan lah. Saya tahu kan kalau Heti nyanyi kemana saya selalu diajak. Aduh dapat sekian, 2 lagu dapat sekian juta. Aduh kita pegawai negeri sebulan aja 300.000 gajinya. Oh, dia dapat sebulan aja udah. Iya kan? Hampir 30-40 juta waktu itu. Wah, udah dapat. Udah minder lah ya. Minder kita. Padahal legenda ya. Kalau dilihat dari ke situ minder kita. Jadi kalau dilihat ke sana kita akhirnya mundur perlahan. Jadi saya jaga jarak lah. Tapi tetap silaturahmi saya jaga. Cuma sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi gitu ya. Oke, kita kembali ke sepak bola nih. Jat, di masa sepak bola modern ini, Ajat masih di lapangan. Betul. Ajat masih mencari bibit-bibit unggul. Masih kepengen melahirkan seperti Ajat lagi. Itu pasti mimpi pemain ya, mantan pemain. Sebetulnya di lingkungan Bandung sendiri ini, ingat waktu Persib Bandung juara, pertama kali yang katanya zaman itu profesional, itu satu-satunya tim yang pernah juara itu tanpa pemain asing.
Nah, sekarang harus dengan pemain asing, bayarannya berlimpah, ya kan? Itu menurut Ajat gimana nih? Ya, Kontradiksinya membangun pembinaan sama kompetisi itu seperti apa? karena kalau menurut saya gini, karena memang kan sepak bola ini sudah bidang industri. Nah, yang saya sesalkan sekarang termasuk sama Persib juga, dia lebih mengedepankan bisnisnya. Ya, bisnis kan tidak dilarang, sah-sah saja. Nah, sekarang kan boleh dilihat, banyak pemain lokal pun bukan pemain lokal asli Bandung. Nah, ini yang menurut saya, padahal talenta-talenta di Bandung ini cukup banyak. Kan akhirnya kan banyak yang di luar di sini. Jadi saya di situ berpikiran bahwa para komisaris ini adalah orang Bandung. Nggak tahu kenapa, nggak seneng kayaknya ke orang Bandung itu gitu. Padahal sejak tahun 50, 60, 70-an semua pemain nasional mayoritas dari Bandung, dari Persib Bandung Nah, gitu. sekarang kan tidak ada sama sekali kan. Nah, maksud saya kan gini, mulai kembali lagi ke pembinaan gitu ya. Jadi tidak ada sekarang perhatiannya gitu ya dari ini. Kalau dilihat, saya kemarin berbicara dengan Teral Hatu bahwa kenapa bisa melahirkan Marcelino, karena kompetisi Sebelum Marcelino ada Evan Dimas. Evan Dimas. Karena kompetisi Ascot Surabaya, Persibaya ngebiayainnya. Jadi begitu pemain itu jadi, itu langsung mereka tarik, karena udah ada. Nah, tidak ada akademi di Surabaya itu. Nggak ada artinya akademi. Ada ya. artinya. Yang penting kompetisi ada, Kompetisi klub amatir ada, di sana dan ada. bisa berkompetisi home and away sehingga melahirkan pemain-pemain Pemain-pemain itu. Nah, di Persib tidak ada. Nah, muncullah sekarang akademi Persibnya sendiri. Mereka kompetisi di mana akademi itu? Tidak ada kompetisi. Jadi buat apa ada kompetisi? Iya, sekarang ngambil pemain yang sudah jadi. Itu pun dilatih yang bukan mantan-mantan pemain sepak bola. Kalau nggak salah ada teman saya tuh si Yoyo di situ dulu anak PR, anak pikiran rakyat ya. Nah, sekarang ini karena ini sebetulnya tanggung jawabnya Pak Yoyo. Nah, maksud saya kan begini. Kita bukannya Persib ini hanya satu di Bandung. Tidak ada Persib Majalengka, tidak ada Persib Tasik, tidak ada Persib Bekasi kan. Tapi ini ada di mana-mana, kan kita kelihatan itu. Dari hasil kita googling ya, Iya. untuk penggemar Persib, Ya. artinya ada Viking, ada Bobotoh, itu di Indonesia Ya. itu ada 14 juta ya, se-Jawa Barat. Artinya itu pendukung Persib Bandung dengan nama Viking atau Bobotoh itu ada 14 juta. Itu terbesar di Indonesia. Tetapi tidak ada Persib Majalengka tadi ya. Iya. Kalau Bobotoh Majalengka ada. Ada. Viking Majalengka ada. Wah, iya. Nah, itu kan sebetulnya jadi spirit motivasi ya. Dan itu kan bagian dari industri. Ya. Kenapa nggak digodok, dimatangkan oleh manajemen Persib ya? Ya, harusnya begini kalau menurut saya ya. Jadi tetap aja balik lagi ke dulu. Tetap ke pelarinya ke pembinaan ke 36 klub yang ada di Ascot Tataband. Tinggal biayain aja. Mereka Nah, berkompetisi. mereka yang di Bekasi kalau memang ingin masuk Persib, ya dia harus ikut kompetisinya di sini. Ya. Kembali lagi seperti dulu diklatnya ada, diklat Betul. Persib usia 18, ya usia 14, 16, 18 termasuk 20. Nah, diklat di sini hasil seleksi dari kompetisi. Kompetisi, ya. Ambil sama itu. Kayak Ya kita jauh. karena yang ngebiayain kompetisinya kan Persib. Karena ada Propelat, ada Uni, ya, kan di situ gitu. Kan maksudnya, lahir. gitu. Jadi kita sepakat nih bahwa pemain besar seperti Ajat atau mungkin David Beckham atau Neymar itu semua dilahirkan dari sepak bola amatir. Tuh. Tetapi Persib Bandung sama sepak bola nasional tidak menggulirkan sepak bola amatir. Iya. Itu gimana itu? Nah, itu yang saya bingung. Jadi ya ngambil uang receh jadinya kan. Masih jadi kayak ini kan franchise itu. Duluin Persib 10 juta, 5 juta kan receh. Iya. Ya, tapi dia di situ kan nilai ibadahnya tinggi. Betul. Betul nggak? Nah, kita Persib biayain nih berapa nih satu kan sistemnya kan sistem liga juga dipakai. Nah, kan dibagi 3 divisi kan, divisi utama di situ supaya bersaing di sininya. Pasti akan melahirkan pemain yang berkualitas. Nah, kemarin kita dari kemarin dari hasil binaan kita, dari anak Pato kan ikut kompetisi di Ascot. Nah, sekarang yang sedang berlatih di Hongaria, Eriko. Sulistiano itu anak saya didikan kita di sini. Nah, kemarin dipinjam Persib. Jadi Persib akademi Persib tidak boleh ngaku itu Pato punya saya.
Sampai segitunya Persib Bandung. Iya, Ya. saya bilang begitu panggilan dari PSSI pun kemarin adalah dari Pato FC. Ini hasil binaan asal Kota Bandung. Kenapa Tidak ya? ada Akademi Persib, tidak ada pembinaannya, tidak ada. Kenapa Jad? Gini nih, aku juga bingung nih. Dulu pemain Persib ya yang sampai di senior itu dilahirkan dari Suratin. Dari Surati. Gitu. Betul. Ya kan, Iya. sebelum Suratin mereka digodok kompetisi home and away 1 minggu. Kok sekarang di Bandung menggulirkan itu nggak bisa dan membunuh Propelat, Iya, Yuni dibunuh. Yuni itu bagian dari Pak Besus loh, pendiri PSSI Bapaknya Jadi, Nugraha Besus. Kalau dilihat sekarang kan di akademinya sendiri di Bandung terutama, jadi ladang bisnis ya orang-orang tertentu saja, uang-uang receh. Tapi dari segi pembinaannya sudah ngebunuh. Membunuh Banyak. pembinaan ya? Iya gitu. betul, karena memang kemarin Persib yang usia sekian kalau tidak dibantu dengan hasil binaan Asot kemarin nggak akan juara yang 14, yang 15 kemarin. Sampai segitunya. Ya. Dan yang anehnya lagi Mbak, jadi gini, di Akademi Persib ini pelatihnya saja bukan mantan-mantan pemain Persib, nggak jelas dari mana itu pelatih mulai asalnya. Sementara nama besar Persib dipertaruhkan iya, kan? Kan di situ kan zaman saya ada pelatih, terus kesini-sininya kan banyak kan mantan-mantan pemain Persib kayak Eka Ramdhani, sekarang sudah Boy Jati jadi pelatih kan gitu kan. Harusnya Kalau memang mereka itu direkrut untuk melatih di akademinya. Di sekolahin ditambah ilmunya. Cuma satu aja lah. Akademi itu hanya di Persib saja, di Bandung saja. Nah, tinggal cari base camp-nya. Ya, dengan mendirikan diklat. Oke. Nah, itu yang ini yang sekarang di ini, tapi tidak ada tanggapan. Ya mungkin Pak Teddy atau Pak Glenn tidak tahu ini. Tapi Ya. kita merasa prihatin, asli, merasa prihatin. Saya sangat iri terhadap Surabaya. Kemarin ya kita waktu di Jakarta ketemu Perel. Gimana Persib nih? Kan yang namanya Persib, walaupun saya sudah bukan pemain Persib kan udah menyangkut saya kan. Tetap aja nama aja. Iya mana? Kita udah bisa melahirkan Marcelino begini Persib mana? Ya. Ya. Sangat Sangat menyedihkan ya. Jadi yang dicari kan seperti ada slogan dari pelatih Inggris kemarin. Jadi tugas kalian pelatih ini adalah menciptakan pemain, bukan membuat pemain itu jadi targetnya Persib yang U14, yang usianya jadi juara. Buat apa? Tidak ada kejuaraan di Asia-nya juga. Ya, bagaimana kita menciptakan pemain Menjadi yang pemain dari senior. dari tidak bisa jadi bisa, Dan jadi piawai dan mateng. Ya, dari junior jadi ke senior ke sananya. Jadi Persib juga nggak usah keluar duit banyak. Jad, gue mau nanya nih. Di Persib sekarang nih, yang sekarang di Liga 1 ini, ada nggak pemain yang dia dibesarkan dari Suratin aja atau Haornas? Ada si Beckham, Dari Haornas. ya? Horna. Terus habis itu sekarang di Suratin juga pernah ya? Itu nggak disurat. Kan kalau dulu kan mayoritas. Kenapa kalau sekarang tinggal satu? Tinggal satu. Nah itu yang kita sering. Ya, saya sih tidak alergi dengan istilahnya banyak pemain lokal di luar Bandung ya. Ya terutama juga pemain asingnya juga kan harus yang betul-betul kalau yang mau kelas ya pemain nasional lah. Kayak Brazil, kayak apa, jangan tanggung-tanggung kalau memang mau istilahnya translate ilmu untuk para pemain kita. Toh duitnya juga ada kan? Duitnya ada, ya Persib kan duitnya banyak. Nggak ada limitnya itu. Nggak ada limitnya. Nah, Satu-satunya di Indonesia, Iya. cuman Persib sama Persija yang duitnya nggak ada limitnya nih. Ya mudah-mudahan ini jadi perhatian Pak Glenn dengan Pak Teddy gitu Oke, kan. siap. Kita tidak alergi sama saya, Pak Glenn teman saya. Waktu itu kan saya pernah bareng sama beliau. Beliau di tenis, saya di sepak bola di PON waktu itu tahun berapa ya. Pernah ngobrol sama saya, pingin ngobrol sama saya, termasuk Pak Teddy. Saya bilang, saya tidak bisa datang begitu saja diundang saya, tapi kayaknya banyak ya. Supaya saya jangan ketemu sama mereka gitu. Iya. Ya, jadi padahal saya sih tidak ada kepentingan saya untuk menjelekkan seseorang, tidak Ya, ya. ada. Cuma karena saya lari di pembinaan sekarang, Mbah. Jadi tanggung jawab saya lah. Saya kan sudah tidak ada keinginan untuk melatih di liga gitu ya. Walaupun saya nanti ada lisensi naik, saya tidak ada. Saya lebih fokus sekarang ke pembinaan. Bagaimana saya menciptakan pemain-pemain yang sesuai kriteria gitu ya. Dan Di samping dibesarkan di Persib dibesarkan Bandung. Di Persib Bandung gitu. Ini yang satu
impian saya. Jadi apa yang bisa saya sumbangkan terhadap mantan klub saya ini gitu kan. Walaupun ya istilah penghargaan dari mantan klub saya ini tidak ada sama sekali, tapi saya tidak masalah. Kecuali patung ya? Nah, kecuali patung lah. Gitu. Sejarah patung coba. Zaman-zamannya. Kenapa karena sama? 3 kali masuk final itu, Pak. Itu gara-gara itu Ya, ada patung ya? ada patung. Itu yang punya inisiatif bikin patung itu siapa aja? Sebetulnya waktu itu memang Pak Teng waktu itu. Jadi Pak Nyoman Idiate lah orang Bali waktu itu. Nyoman Nuarte? Ya, Yang ada di Karangsetra apa? Ya itulah. Jadi Karena ITB itu kan? Ya, waktu itu Jawa Barat ini adalah provinsinya sepak bola waktu itu ya, karena masih Tangerang masuk ke gitu. Betul. Banten juga. Ya, terus ya Bandung Raya juga kan waktu saya ada di sana, jadi pernah membawa juara, membesarkan nama Bandung, ya akhirnya dibikin lah patung itu. Terutama yang 86 tuh Persib juara itu. Pertama kalinya Persib juara, nah bikin itu lah. Jadi ya itu tadi. Nah, kalaupun itu bukan aja, tapi kan Bobotoh sudah nganggapnya patung aja, ya itu satu penghargaan lah buat saya. Dan saya juga tidak merasa, wow saya hebat, tidak. Jadi ya memang identik saja. Kalau berbicara Persib adalah Ajat gitu. Tapi bicara prestasi Jan, Ya. saya kan ngikutin jejak hampir semua pemain nasional. Satu-satunya di Bandung yang membawa 2 tim juara, ya, Persib Bandung dan Bandung Raya, itu Ajat Sudrajat. Jangan salah, bener nggak? Iya. Betul. Gitu loh. Ya. Di Persib Bandung, ya kan, waktu di Perserikatan, Bandung Raya di Galatama. Ya, di Liga, suka nggak? Liga Di Liga. Liga 2. Suka nggak suka, Bandung Raya juara ada Ajat, sama Erik Keswanto, sama Alexander. 2 kali final Samsoni. lagi berturut-turut. Kan gitu. Iya. Itu makanya Bandung jangan pernah melupakan sosok Ajat Sudrajat. Dia maestro, dia masih peduli, tidak butuh jabatan di kepelatihan di kasta tertinggi, justru peduli dengan anak-anak karena Persib Bandung miskin melahirkan pemain-pemain dari Bandung. Kita berharap Persib Bandung manajemen harus berkonsultasi atau mendudukkan Ajat Sudrajat sebagai konsultan atau direktur teknik sekalipun. Adios, Cocomeo Channel. Terima kasih. Pertanyaan dong. Apa? Ini gosip lagi nih. Oke. Konon katanya gara-gara Kang Ajat ini orangnya vokal, keras di Jawa Barat, Ya. jadi hubungan dengan teman-teman yang pernah berjuang bersama Persib juga kurang baik, katanya begitu. Oke. Benar itu? Oke, gini, aku nanti disambung ya. Ya. Jat, ini ada kita kan bergaul sama hampir semua pemain Persib Bandung nih. Ada friksi-friksi, mungkin karena teman-teman yang seperjuangan di Persib Bandung di angkatan 82, 83, 84, 86 itu ternyata semua pemain tidak bisa mendekatin nama besar Ajat nih. Mungkin mereka iri atau mereka mungkin tidak bisa mengikuti karakter Ajat. Karena gini, pemain hebat selalu punya karakter yang selalu diperhitungkan karena dia jenius. Jadi kejeniusan itulah yang membuat semua yang mendukung Ajat Sudrajat itu ketataran nih, sehingga melahirkanlah friksi-friksi di lingkungan mantan pemain Persib Bandung. Ajat bisa ceritakan? Ya, saya sedikit aja. Jadi memang teman-teman saya ini kan gerah kalau dengan dekat dengan saya. Karena saya, vokal juga nih. saya kan orangnya ceplos-ceplos. Jadi begini Mbak, saya kan dari dulu sudah komitmen. Jadi zaman saya dulu, saya yang paling vokal ini terhadap pengurus. Ya, pengurus di zaman saya ini banyak istilahnya korupsinya. Motong uang pemain, motong ini, hak-hak pemain. Di situ saya tampil. Teman-teman yang lain itu safety. Takut. Oke. Takut tidak dipakai. Tidak dipakai lagi. Kalau saya peduli setan. Ya, dipakai Ya, terserah, nggak dipakai. Yang penting kalian semuanya harus jujur kan gitu. Ya, nah sekarang karena mereka ini satu, saya sampai detik ini ingat pesan almarhum bapak saya, kamu tidak boleh hidup jadi seorang penjilat, jadi seorang pengkhianat, kamu harus jujur. Memang di dunia ini tidak ada yang jujur kecuali Nabi kita yang jujur. Tapi saya berusaha ke arah itu.
Tapi saya merasa bangga dengan sikap saya yang punya karakter ini, ya. Ya kita tidak mau menjual harga diri saya hanya sebesar 100.000, 200.000, tapi di depan orang saya harus. Nah, Karena saya yakin namanya rezeki Allah yang ngatur. nah, Ya, siap. saya tidak takut miskin, saya tidak takut sengsara, saya sudah berserah diri kok. Ya, hidup di dunia ini kan nggak lama. Ya. Ya, tinggal kita dipanggil, mau apa yang penting kita beramal aja. Ya. Nah teman-teman saya ini yang minus-minus yang begini, artinya kalau ketemu saya udah pasti. Minder atau Bukan takut atau menghindar. Takut, menghindar. Karena pasti saya ngejeplak pasti. Makanya saya bilang kalau ingin dekat dengan saya luruskan dulu hati kamu ya. Saya begini-begini bicara keras begini, tapi hati saya lurus. Saya tidak pernah punya rasa iri, punya rasa dengki, tapi kalian punya semuanya. Saya ceplos-ceplos aja. Dan sudah mempersembahkan semua penghargaan, top Iya. skor, pemain terbaik, juara. Di Brunei saya kan jadi top skornya, bawa piala kan, ya 86. Waktu itu kan baru pinjam Yusuf sama Harry Kis waktu itu. Juara saya Waktu bisa. itu mewakili Indonesia Karena juara kita di Piala Bolkiah ya. Bolkiah. Nah ini apa yang saya punya saya kasihkan. Dan kita tidak minta imbalan saya ini. Zamannya Pak Ateng memang wali kota baik, siapa sih baik. Cuma kadang-kadang orang di sekelilingnya ini banyak kompor-kompor yang nggak bagus gitu. Ini Termasuk di Persib sekarang ya. Gimana caranya aja sederajat tidak bisa dirangkul ya. Nggak tahu lah. Jadi kalau saya sih lurus-lurus aja. Ya saya mah dipakai syukur aja tidak masalah. Yang penting saya satu tidak ngemis itu aja. Oke. Anti bagi saya itu Mbak Toro. Jadi kalau teman-teman saya mau ya beginilah saya aja sederajat apa adanya. Sip. Ya. Ya, oke. Ya tidak ada masalah. Saya tidak pernah gaul kenal sama orang. Jadi istilahnya ini sama kita dimanfaatkan gitu. Oh ini. Saya nggak pernah berteman ya siapapun, saya tidak pernah dengan urusan duit. Kalau pertemanan diukur dengan duit, dia sekali aja nggak ngasih ke kita pasti bilang ke orang lain jangan deket dia, pelit dia. Benar nggak? Iya, Tapi iya. kalau dengan kepercayaan aman sampai sekarang. Sip. Ya, Oke. itu aja Mas. Jadi saya merasa bangga jadi aja surajat begini. Makanya saya berkata kalau kenal dengan saya, mau dekat dengan saya seperti ini, alhamdulillah tidak. Yang penting saya tidak pernah merugikan kamu. Gitu. Iya, sip. Itu aja. Oke. Satu pertanyaan Pak. Wah, gila. Menurut Pak Ajat, sampaikan pelatih lokal yang Oke. harusnya untuk Oke. Persib yang terbaik itu siapa? Eh, Apa yang sudah ada, apa baru atau apa gitu kan? gini. Harusnya kan potensinya banyak Pak. Oke. Ada dengan hadirnya sosok Ajat yang selalu masih di atas, walaupun sekarang sudah gantung sepatu nih. Ada nggak saran buat Ajat dari mantan pemain yang masih memiliki dedikasi untuk membangun Persib? Menurut kacamata Ajat, siapa aja yang pantas untuk membangun sepak bola Bandung, terutama membantu Persib Bandung lah? Itu kan pasti banyak ya. Tadi pernah disebutkan Eka Ramdhani, mungkin di zamannya Ajat juga ada. Itu menurut Ajat gimana nih? Kalau saya dari dulu sampai sekarang tetap menurut saya pelatih yang terbaik di Kota Bandung adalah Denny Samsudi. Deddy Samsudin. Dia betul-betul ilmunya sudah, ya saya ngerasain sendiri. Dan dia sekarang instruktur AFC Instruktur ya? ya AFC. Ya kalaupun dia mau jadi FIFA. apa? AFC Pro. AFC Pro tinggal dia berani aja, Bes. Cuma dia sama tipikalnya sama saya. Ya kalau dia pegang tim tidak mau diintervensi oleh manajemen. Nah itu kendalanya seperti saya. Jadi nggak dipakai, nggak di mana-mana nggak dipakai. Nah itu kan kita tahu lah, tidak nutup mata lah. Sekarang pelatih-pelatih itu pun cari safety. Begitu dia ya yang penting. Cari aman aja ya? Aman. Tapi tetap diatur sama ini mana kita itulah. Mendingan kita ini sebagai harga diri seorang pelatih yang untuk ini ya lebih baik saya begini. Makanya Denny Sam sekarang lebih nyaman jadi instruktur. Tapi menurut saya dia yang terbaik di Jawa Barat. Tidak ada lagi. Oke. Itu saya dulu tuh Denny tuh kalau dia pegang. Karena apa saya melihat tipikal dia bisa menjadikan pemain karena dia melatih dari usia dini sampai ke liga. Udah bawa suksesnya jadi jelas. Gitu. Jadi
manajemen Persib Bandung ini ada saran dari seorang yang pantas dihormatin, pantas ditanggapin, bahwa ada sosok yang lebih senior dari Ajat dalam dunia kepelatihan, itu Denny Samsudin. Siapa tahu dengan adanya Cocome Channel hari ini ketemu Ajat, manajemen Persib Bandung mau berterima kasih untuk mendatangkan Denny Samsudin, entah sebagai direktur teknik gitu, bersama Ajat. Ini saran saya justru. Kan siapa tahu. Oke. Sukses Cocomeo.